Ini adalah Wakil Presiden PAN dari perusahaan kami. Halo, Wakil Presiden PAN. Wakil Presiden PAN, ketiganya ini. Dia adalah asisten khusus yang baru direkrut untuk Direktur Utama. Nona Lime, Nona Liu Jia, Nona Yuhan Xiu. Ah, ini adalah kantor Direktur Utama kami. Kalian bertiga melamar untuk menjadi asisten Direktur Utama. Bagaimana dengan pekerjaan kalian? Saya hanya ingin membantu Direktur Utama menjadi tangan kanannya. Sekarang Direktur Utama ada di mana? Direktur Utama. Oh, Direktur Utama perusahaan kami. Dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Kamu kosongkan tas lagi. Saya ingin lihat wanita yang tadi memungut kertas-kertas itu. Ya. Dia ingin mencari target yang bisa diinvestasikan perusahaan. Jadi, mengetahui keberadaan Direktur Utama juga termasuk salah satu tugas kalian. Yang paling penting, saya harus melaporkannya kepada Ketua Dewan. Masa percobaan kalian adalah 3 bulan. 3 bulan kemudian, hanya satu dari kalian bisa menjadi sekretaris Direktur Utama. Mengenai gaji dan tunjangan yang kalian khawatirkan, jangan khawatir. Perusahaan kami adalah yang terbaik di industri. Bagaimana dengan relatif? Perusahaan kami memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk karyawan baru. Nah, ada lagi aturan tidak tertulis. Semua karyawan wanita baru di perusahaan harus bergiliran pergi ke rumah Ketua Dewan setiap minggu. Tunggu saja untuk ditugaskan. Hari Senin ini, siapa yang mau pergi pertama kali? Nona Yu, tunggu sebentar. Saya akan pergi melaporkannya. Oke. Nyonya, ada orang di sini? Kenapa tidak ajak dia keliling saat dia datang? Suruh dia datang ke sini. Baik. Nenek menyuruhmu datang, oke? Halo, Ketua. Saya Yuhan Xiu, karyawan baru. Oke. Silakan duduk. Mari minum teh dan makan camilan. Tidak usah, Ketua. Malu-maluin. Kamu nggak duduk, gimana minum teh? Iya. Terima kasih. Untuk 2 orang, silakan. Terima kasih. Jangan sungkan. Minumlah. Terima kasih. Ketua, jangan minum. Apa yang kamu lakukan? Kamu nggak baik. Maaf, Ketua. Teh ini tidak boleh Anda minum. Apa Anda baik-baik saja? Kenapa teh ini bisa bikin alergi saluran pernapasan? Kalau parah, bisa shock. Bahkan bisa mengancam nyawa. Ketua, maaf ya. Saya tadi panik. Makanya jadi kasar. Mohon dimaafkan. Tidak apa-apa. Bagaimana kamu tahu saya akan alergi kalau minum teh ini? Teh ini aromanya khusus. Teman saya baru bawa dari luar negeri. Saya minum kemarin. Ketua, apa tadi Anda minum obat pelega napas? Iya, Nah, itu dia. Saya tadi minum teh ini. Ketemu lavender di dalamnya. Rasa krisan dan mint. Dan bahan-bahan ini tidak baik untuk penderita alergi pernapasan. Apalagi beberapa pedagang sering tambah aditif untuk rasa. Karena saya sendiri punya alergi. Jadi siang ibu saya ajari perhatian khusus setelah makan. Sama lingkungan rumah, Dela. Saya juga baca buku tentang topik ini sendiri. Seperti banyak artikel bilang, teh mentah bagus untuk tubuh. Tapi sebenarnya, teh mentah sangat tidak baik untuk orang yang berkonstitusi dingin. Setidaknya, begitulah saya pribadi. Lalu saya mengerti ini. Setelah menghindari beberapa alergen, alergi saya sendiri juga membaik banyak. haha, Maaf, Ketua. Saya sepertinya terlalu banyak bicara. tidak apa-apa. Lanjutkan bicara. Ayo duduk dan bicara. Duduk, baiklah. Sebenarnya, bagaimana dengan alergi? Selain berusaha menghindari alergen, ada banyak olahraga lain selain itu. Mengubah lingkungan hidup sebenarnya bisa memperbaikinya. Seperti beberapa orang akan tinggal di utara sebentar, lalu pergi dan tinggal di selatan. Itu bisa memperbaiki konstitusi alerginya. Haha,
Saya tidak menyangka kamu tahu banyak sekali. Namamu Yu Hansiu, kan? Ah iya, Kamu punya orang tua dan seorang saudara perempuan di rumah, kan? betul. Ketua, saya ingin bergabung dengan perusahaan. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Sebenarnya bukan hal besar. Saya mengundang kamu datang, terutama kita ngobrol. Juga biar saya kenal karyawan baru perusahaan. Ibu Luo, bawa Nona Hansiu ke setiap ruangan untuk lihat-lihat. Ada beberapa informasi perusahaan di ruang belajar. Kamu urutkan dan arsipkan. Baiklah. Apakah ketua? Nona Yu, ikut saya. Sudah dilihat di tempat lain. Yang tersisa hanya ruang belajar ini. Materi yang ketua ingin kamu urutkan, semuanya di atas meja. Baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Ada maling. Ah, Tidak. Mau bikin keributan. Sudah paham belum? Kalau orang luar dengar, saya tidak punya kebebasan. Saya bilang saya lepaskan. Saya mohon, tolong jangan berteriak lagi. tolong. Berhenti menggonggong. Kemarilah. Apa itu kelihatan seperti pencuri bagimu? Lihat jelas-jelas. Apa aku mirip sekali dengannya? Cari tahu situasinya. Kecilkan suaramu. Tuan, Anda sudah kembali. Ah, ayolah. Kamu cari paspor kan? Ibu, baik-baiklah padaku. Kamu simpan barang kesayanganku paling dekat denganmu. Sangat bagus. Main setengah bulan. Apa kamu belum puas? Ibu masih mau ke luar negeri? Apa kamu yang urus semua di perusahaan? Dengar aku, apa bedanya? Beda besar. Kamu adalah direktur utama perusahaan. Waktu 6 bulan. Cuma 2 bulan kerja. Ibu sakit. Serahkan semua acara hiburan ke Waprespan. Ini sangat tidak sopan ke pelanggan. Momo, aku tidak semuanya main di luar. Aku banyak riset. Berhenti pakai inspeksi sebagai alasan. Siapa yang tidak tahu kamu suka main? Ya, karena semua orang tahu aku main. Aneh kalau aku tiba-tiba rajin kerja. Akan bikin orang lain kaget. Gak heran itu namanya bertobat. Oke, cepat ganti baju dan pergi kerja. Kerjakan dengan baik untukku. Aduh ibu. Bisa tolong berhenti cerita soal perusahaan? Kamu tahu, semua orang di perusahaan anggap aku boneka. Boneka ini, kamu yang kendalikan. Malu-maluin melakukan ini. Lagi pula, cuma kamu dan manajer PAN yang ada di perusahaan. Aku akan jadi anakmu yang patuh. Baiklah. Kalau tidak ada apa-apa. Aku duluan, semoga tahun baru bahagia. Nona Yu bikin kamu tertawa. Pas yang agak kasusnya sudah tak terhindarkan. Tapi aku mengalahkan direktur utama. Sungguh maaf. Haha, waktu itu terlalu kacau. Seseorang harus memukulmu. Ajari dia pelajaran untukku. Lebih baik kalau ketua tidak menyalahkan. Bisakah aku masih kembali kerja besok? Kenapa tidak? Jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan terus mengatur informasi besok. Nah, apakah direktur utama ada hubungannya denganku? Hei Yu King Kong. Siapa namamu? Aku lupa bilang sekali lagi, oke? Yu Hansiu. Untuk Yu Hansiu. Aku ingat saat mendengar nama Yu Hansiu. Yang kubayangkan. Seharusnya seseorang yang akan sangat lembut. Dia pasti gadis yang sangat berkarakter. Bagaimana bisa jadi kamu, King Kong perempuan? Sudah, santai saja saat kerja denganku. Bebas. Jangan terlalu terikat, ya? Apakah direktur utama ingin mempercepat jadwalnya di masa depan?
Hei, sebenarnya, jangan terburu-buru. Sebelum kita kerja, buat persiapan. Hei, lihat apa? Ada apa denganku? Tidak ada masalah besar. Aku hanya pikir kamu cantik-cantik. Tapi hei, kamu punya tubuh kecil begitu. Tidak kelihatan saat pakai gaya ini. Yang paling penting, kamu tidak tahu apa pekerjaanmu. Kalau begitu tolong minta saran direktur utama. Apakah kamu sekretaris pribadi yang kubawa keluar? Hanya wajah untuk dilihat semua orang. Ini Vas. 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 Tapi kamu Vas yang lebih antik. Jadi bagaimana kalau kita tinggalkan lebih lama? Hanya sedikit lebih buruk. Direktur, aku bukan vas bunga. Saya bukan barang antik. Kalau kamu tidak puas sama saya sebagai sekretaris, beri saya bagian lain. Jangan terburu-buru gitu. Marah-marah terus. Saya nggak bilang kamu Vas jelek. Cuma di bayangan saya, kamu harusnya jadi cewek seksi. Barang antik tua kayak gini bisa dibuang. Kayak di majalah fashion bagus itu. Buka kerahnya. General Manager. Tolong lebih sopan dong. Itu karakternya. Saya sengaja cari karakter ini kemarin. Menjelajah online 2 jam. Akhirnya, saya mau pulang kerja habis kelas latihan gila ini. Ikut kelas 2 jam. Karena kamu terlalu tidak aman. Dan selalu ada orang berperilaku kasar di sekitar saya. Benar-benar parah. General Manager. Saya rasa sih manajemen temperamen saya nggak ada masalah. Kalau kamu di rumah cuma buat saya. Sengaja maaf. Kalau kamu marah, saya minta maaf. Saya nggak marah. Baguslah. Mulai besok. Lakukan apa saja. Lakukan yang saya mau aja, pasti aman. Memang General Manager. Tapi boleh saya minta satu hal? Oke. Tolong jangan panggil saya King Kong betina lagi. Terima kasih. King Kong betina. King Kong betina, King Kong betina, King Kong betina. Cepat balik gua. Karena admin lagi nyari kamu. Halo, kamu kenapa sih? Kamu dipindahkan sama Wakil Presiden PAN. Nona Liu sekarang udah dipecat. Salah satu dari kita bakal tersingkir. Dengar-dengar kamu mukulin General Manager di rumah ketua. Kayaknya nasib kita udah jelas. Saran saya, jangan buang-buang waktu. Apa maksudmu? Kalau kamu tidak mengerti, aku akan memberitahu kamu yang sebenarnya. Menurutku, orang yang akan dipecat selanjutnya adalah kamu. Jadi aku sarankan kamu segera mengundurkan diri. Jadi kamu tidak akan berakhir seperti Nona Liu. Itu akan terlihat jelek sekali. Kakak Ketua Chen meminta kamu menemaninya ke lokasi konstruksi. Oke. Manajer umum, ini adalah proyek yang Wakil Presiden PAN minta saya serahkan kepada Anda. Baik, taruh saja di sini. Manajer umum, saya ingin menjadi ketua. Apakah dia terlalu aneh? Jelas-jelas kita kesini untuk melamar menjadi sekretaris Anda. Kenapa dia memanggil Yu Hansiu keluar? Aku berpikir apakah kita harus lebih sering berhubungan. Untuk meningkatkan hubungan? Dia mulai lagi deh. Ketua, lihatlah. Itu adalah wilayah A kami di sana. Struktur utamanya hampir selesai sekarang. Lalu bagaimana dengan wilayah B? Masih dalam tahap perencanaan. Di mana wilayah B? Kami sedang dalam persiapan. Letaknya di paling belakang wilayah B. Itu adalah klub kami. Ada lapangan golf di dalamnya. Ruang pertemuan, kolam renang, dan lapangan bisbol. Ada juga jalur lari jogging. Haha, bagus, bagus. Mari kita lanjutkan proyek ini untuk saat ini. Baik. Ketua. Saya baru saja melihat ada yang memotong rumput di wilayah C. Beri sesi selamat para. Saya ingin berdekat Anda. Bagaimana kalau Anda pergi ke wilayah A saja dulu? Kamu sangat perhatian. Aku akan dengarkan kata kamu. Haha ini. Ketua, apakah menurut Anda model rumah tadi sudah oke? Iya, Nama. Cepat. Ketua Smoke. Ketua sakit. Cepat. Hei, bawa masuk. Hei, ambilkan obatnya. Ambilkan obatnya, Ketua.
Ketua, Anda tidak membawa obat apapun? Nayu, tolong saya. Ketua, saya akan membeli obat. Hehehe. Wakil Presiden PAN, Wakil Presiden PAN. Ketua, semangat ya. Tunggu saya, Ketua. Ah, Ketua, jangan khawatir. Ini baru datang. Perempuan tua mati. Saya akan membuatmu sedikit menderita. Bagaimana dengan Ketua? Apakah Anda merasa lebih baik? Saya baru saja berbicara dengan Wakil Presiden PAN. Saya membawa obat. Tapi dia lari begitu cepat. Anda masuk dan duduklah. Wakil Presiden PAN adalah orang yang sangat penting. Suatu hari saya tiba-tiba meninggal. Dia sendirian yang mengendalikan. Zhao Jidanian juga bilang saya adalah ibu suri Cisi. Maka dia adalah Li Hongzhang, bukan Yuan Shikai. Saya ingat Yuan Shikai. Bukankah dia orang yang tidak berguna dan pecundang? Kemudian dia sendiri menjadi presiden. Dia seorang kalisme, kan? Haha, maka ini metaforanya tidak cocok lagi. Bukan saya tidak tahu banyak tentang sejarah. Saya tidak tahu apakah metafora ini bagus atau tidak. Ketua baik-baik saja. Wakil Presiden PAN, saya baru saja ingin beritahu Anda. Saya sebenarnya membawa obat. Tapi Anda menghilang segera. Hei, saya Bubu, Ketua, untuk membeli obat ini. Saya pergi ke 3 apotek. Terima kasih. Nona Yu, apakah Anda juga punya asma? Oh, tidak. Itu terakhir kali saya pergi ke rumah Ketua. Ketua sedang minum obat ini. Saya pikir saya asistennya sekarang. Simpan saja untuk berjaga-jaga jika diperlukan. Saya tidak menyangka berguna hari ini. Hanya kebetulan. Oh. Nona Yu, Anda teliti dan penuh pertimbangan dalam bekerja. Atas nama Ketua, terima kasih. Tidak, saya baik saja. Ini perlu. Haha, Masuk ke mobil. baik. Tadi saya merasa tidak enak. Tidak banyak kesan di rumah contoh. Hansiu, sudah lihat rumah contoh? Ya, sudah lihat. Lalu ceritakan perasaanmu. Perasaan saya. Ah, Ketua. Rumah contoh kami desainnya sangat modis. Cukup unik. Dirancang oleh seniman terkenal. Seharusnya tidak masalah. Kenapa? Saya tidak suruh kamu bicara. Saya ingin dengar pendapatnya. Ketua, saya bukan desainer. Saya juga bukan profesional. Saya hanya orang biasa. Saya hanya ingin dengar pendapat orang biasa. Rumah-rumah ini dijual untuk orang biasa. Katakan saja langsung. Kalau saya suruh kamu beli, apakah kamu mau bayar? Nona Yu. Katakan saja, tidak masalah. Saya juga ingin dengar pendapat anak muda. Bukan. Jujur saja saya tidak akan beli. Karena warnanya terlalu gelap. Lanjutkan. Karena kalau saya beli rumah, saya harap bisa beli rasa bahagia. Karena rumah bukan cuma cangkang. Saya rasa masih rumah yang bisa kasih kehangatan dan kebahagiaan. Walaupun warna dingin terasa sangat didesain. Tapi bikin saya merasa dingin. Jadi tidak cocok buat saya. Ketua, saya tidak setuju. Ini yang kami desain untuk rumah contoh ini. Begitulah. Hanya begini bisa tarik perhatian pembeli. Semakin banyak orang, semakin banyak uang. Menurut saya itu bukan masalah besar. Ikuti saja apa yang dikatakan Hansiu. Ubah jadi warna hangat. Membeli rumah artinya membeli kebahagiaan. Ini konsep baru. Kalung ini punya nama, disebut hati bahagia. Dulu ini diberikan sama ayah Danian untukku. Cindramata pernikahan. Kita sepakat menyimpannya jadi pusaka keluarga. Aku tidak memakainya kecuali di acara khusus. Kirim ke toko perhiasan untuk dibersihkan. Setelah itu baru pergi kerja. Gadis ini cocok banget jadi istri.
Wah, Mener umum. Perhiasan di toko ini mahal banget. Aku pergi ke sana lihat-lihat dulu. Hai, tempat ini aku sudah kenal banget. Jangan khawatir soal harga, pilih saja yang kamu suka. Mener umum. Kami baru mau telepon ketua. Tidak menyangka kamu datang sendiri. Apakah kamu sudah menemukannya? Ada yang salah dengan hati bahagia yang kamu kirim ke kami. Yang kamu bicarakan adalah yang ayahku berikan ke ibuku kan? Hati bahagia. Itu barang sangat penting. Betul, aku baru bawa kemarin pagi untuk menyampaikan permintaan. Kami pikir Zhao Ji adalah pelanggan tetap kami. Jadi kami tidak memeriksa dan menerimanya dengan cermat. Kami akui itu kesalahan kami. Tapi kami cepat menemukan masalahnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menangani masalah ini. Tapi cepat telepon ibuku. Oh baiklah, Terima kasih. Hei, bukankah kamu yang mengirim hati bahagia itu padaku? tentu bukan. Itu pasti dikirim oleh Yu Hanxiu. Oh, Ini adalah tempat yang sering dikunjungi Mener umum. Kita harus tahu lebih banyak dan jadi lebih akrab dengan tempat ini. Jadi nanti tidak jadi orang asing kan? Wakil Ketua PAN mencari Yu Hanxiu untuk mewujudkannya. Kamu ambil ini. Ah, Hei, toko perhiasan menelepon. Ada yang salah dengan hati bahagia yang kamu kirim pagi ini. Cepat pergi periksa. ya, aku akan segera ke sana. Apa yang terjadi? Yu Hanxiu, kamu benar-benar memalukan perusahaan. Dia diam-diam menukar perhiasan, ya? Nona Li, sebelum kamu tahu seluk-beluknya, hati-hati dengan ucapanmu dulu. Jangan main sindir-sindiran. Aku yang main sindir-sindiran? Oke, biar aku lihat bagaimana kamu cari tahu kebenarannya. Manajer toko bilang, kalung ini, mereka jual ke mantan ketua yang sudah meninggal. Aku juga bayar sertifikat Gianya. Kamu paham Gia? Laporan penilaian perhiasan paling terpercaya di dunia. Kalung ini memang dijual oleh kami. Waktu pertama kali datang dari Hong Kong. Langsung bayar sertifikat ini. Jangan-jangan ada masalah saat pengiriman? Hei, maling teriak maling nih. Kayaknya kamu yang merasa bersalah, ya? Tunggu saja masuk penjara. sudah cukup. Berhenti berkelahi. Yu Hanxiu, tolong periksa dulu. Apa itu kalung yang kamu kirim pagi ini? Ya, silakan periksa. Aku tidak pernah belajar penilaian perhiasan. Tapi dari penampilannya, aku yang menatangnya pagi ini. Betul. 2 berlian inilah yang diganti. Ditemukan oleh master baru kami. Kamu yang mencurigakan. Apa yang menarik perhatianmu? Kamu benar-benar mencurigakan? Lihat, kamu baru saja mengantar perhiasan ini pagi tadi. Manajer umum, saat ketua menyerahkan perhiasannya pagi tadi, aku langsung kirim ke toko. Jadi aku tidak tahu kalungnya bermasalah. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Jelas-jelas kamu. Kenapa bilang aku? Aku dapat perhiasannya pagi-pagi, langsung kirim ke toko. Mau tahu kapan aku bisa membuka perhiasanku? Tidak bisakah kamu mikir? Tapi berliannya jelas-jelas sudah diganti. Tuan Zhao, toko ini tidak bisa tanggung jawab. Sepertinya satu-satunya pilihan adalah panggil polisi. UM, Kenapa hal sepele seperti ini harus dilaporkan ke polisi? Kita bisa atasi sendiri. Lagi pula, kalau semua orang tahu soal ini, masalah dan orang akan datang wawancara kamu. Bagaimana dengan citra perusahaan kita? Kamu tidak bisa telepon polisi, tidak boleh. lalu siapa yang akan bayar 2 berlian ini? Saya yang ganti. Tapi Nona Yu, kamu harus mengundurkan diri. Mundur diri. Ya, kamu harus patuh. Kamu direkrut oleh saya. Jadi semua tindakan, saya harus bertanggung jawab ke perusahaan untuk kamu. Saya bisa bantu kamu bayar perhiasan ini. Tapi kamu harus mengundurkan diri. Wakil Presiden Pan, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi saya tidak mengatur perhiasan ini. Jadi saya bertekad tidak akan mengundurkan diri. Sudah jelas kamu adalah pencuri. Nona Li Mei. Kalau kamu yang hilang, atau kalau pencuri datang menjadi saya akan langsung tutup muka kecuali Anda. Kamu baik-baik saja. Baiklah, Harus ke kantor polisi baru senang? Saya tidak perhiasan ini untuk kamu. Saya sedangkan saya memesan. Kenapa takut sama polisi? Saya harap polisi datang dan cari tahu masalahnya. Supaya tidak ada yang disalahkan. Nona Yu, kamu punya kemampuan dan bakat. Saya yakin di perusahaan manapun kamu kerja, semua bisa menonjol. Kalau kamu bersikap telepon polisi. Oke, kalau begitu telepon polisi. Bolehkah saya temui ketua dulu sebelum telepon polisi? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Nona Yu, kamu juga tahu kondisi kesehatan ketua tidak baik. Kalau dia tahu berlian di Happy Heart dicuri, suasana hatinya pasti akan terpengaruh. Hal kecil seperti ini,
Saya bisa putuskan mau dilaporkan ke polisi atau tidak. Saya harus lapor ke ketua secara langsung. Nona Yu, saya percaya Anda juga tahu. Ketua yang paling menghargai Anda, dan dia juga paling menyukai Anda. Jika dia tahu bahwa berlian bintang bahagia hilang karena Anda, yang menyakitinya bukanlah uang, tapi Anda terlalu mengecewakannya. Hei, saya harap sebaiknya Anda tidak muncul di depannya. Jika sesuatu terjadi padanya, apakah Anda bisa mempertanggungjawabkannya? Saya percaya saya tidak akan mengecewakan ketua. Kirim ke kantor polisi? Biarkan dia bertemu ibuku. Ah, maaf. Salah ketik. Maaf. Manajer umum, apakah Anda tidak mendengar jelas apa yang saya katakan tadi? Saya mendengarnya dengan sangat jelas. Anda pikir saya orang idiot ya? Menurut saya apa yang Anda katakan masuk akal. Karena sebelum dikirim untuk pernikahan, Anda tidak pernah melihat hati bahagia sama sekali. Bagaimana mungkin Anda bisa menukar berliannya? Saya pikir masalah ini masih berada di dalam keluarga kita. Terima kasih, manajer umum. Bagaimana? Boleh kami pergi sekarang? Anda bisa bawa dokumen kembali dulu. Kalung yang bagus harus tetap di sini. Menunggu ketua memeriksanya sendiri. Anda bisa bawa kalung itu kembali nanti. Oke, kalau begitu, sampai sini. UM. Hanya baru menukar 2 berlian. Kenapa harus ribut sebesar ini? Wakil Presiden Pan, sampai kamu juga datang kemari. Oh, ketua. Hati bahagia ini adalah permata paling berharga milikmu. Ini juga maskot perusahaan Saoji kita. Berliannya sudah ditukar. Apakah kamu pikir ini masalah sepele? Nona Yu, semua orang bilang kamu adalah pencurinya. Kamu bersikeras ingin bertemu saya. Apa yang ingin kamu katakan? Menurut saya, pasti ada sesuatu yang aneh dalam kasus ini. Jika berlian itu benar-benar ditukar, itu pasti juga pencuri yang melakukannya. Atau itu dilakukan oleh orang yang dipercaya oleh ketua. Wakil Presiden Pan sudah mengatakan semuanya. Kamu adalah orang yang paling dapat dipercaya di dekat ketua. Nona Li, aku tidak izinkan kamu menyela. Yu Hansiu, kalau aku beritahu kamu, kode aman rumah kita, hanya aku yang tahu. Jadi apa yang harus kamu katakan sekarang? Pikiranku belum tentu benar. Tapi aku dengar kabar burung. Dengar orang kaya enggak bawa perhiasan termahal ke acara sosial. Yang dibawa biasanya palsu. Karena menurut mereka, bawa barang berharga keluar itu berbahaya. Mudah dirampok. Ketua bilang ini ke aku pagi tadi. Seberapa penting kebahagiaan buat kamu? Bukan yang tidak akan kamu pakai di acara penting. Jadi aku harus konfirmasi sama ketua. Lapor polisi lagi. Biar tidak salah langkah. Ya ampun, aku punya ibumu. Kenapa begini, tuan? Gua berlian ditukar. Ibu sudah tua. Benar-benar lupa. Kalung ini di mana ya? Dulu waktu ke pesta. Tak sengaja rusak. Suruh ahli perbaiki sendiri. Hansiu, maaf ya. Lupa kasih tahu pagi tadi. Wakil Presiden Pan, kamu keterlaluan banget. Kalung ini punyaku. Kamu yang ganti rugi. Kamu benar-benar. Iya, aku bikin ribut sendiri. Nona Li, kamu tidak realistis. Teman ada masalah, kamu malah bikin tambah runyam. Wakil Presiden Pan, menurutku Nona Li cukup cantik. Pindahkan ke Departemen PR. Ini, aku yang urus. Nona Yu, mulai sekarang, kamu resmi jadi sekretaris direktur utama. Maaf, ketua. Aku tidak mau jadi sekretaris direktur utama. Izinkan aku mengundurkan diri. Kenapa? Karena aku pikir budaya Saoji tidak bagus? Nona Yu, nada suaramu terlalu keras ya? Sudah berapa lama kamu di perusahaan ini, mengkritik budaya perusahaan? Wakil Presiden Pan, biarkan dia terus bicara. Aku bisa melihat dari sini. Begitu ada masalah di perusahaanmu, tidak memikirkan menyelesaikan masalah atau mencari kebenaran, tapi untuk menenangkan keadaan, menipu atasan demi bawahan. Jadi kamu harus mengundurkan diri. Ketua, meskipun Anda membuktikan ketidakbersalahanku, aku, Yuhasu, sejak kecil, aku tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Aku khawatir akan menyinggung perasaanmu jika mengatakan kata-kata ini hari ini. Jika kamu terus bertahan di perusahaan, mungkin kamu mencari masalah. Aku harap kamu akan berpikir matang sebelum mengambil keputusan setelah pulang. Tidak. Terima kasih atas perhatian, Ketua. Hansiu, ada yang menekan bel pintu. Buka pintunya. Tuan Zhao, Aku tidak perlu mengenali rumahmu. Aku butuh waktu lama untuk menemukannya. apa yang kamu lakukan di rumahku? Aku sudah mengundurkan diri.
Ada beberapa urusan lanjutan. Bisakah kamu masuk? Han Siwah. Dia baru memberitahu kami masalahnya tadi malam. Waktu dia masih kecil, mandiri dalam pemikirannya. Karakternya kuat. Tapi dia bercerita tentang kejadian kemarin. Aku pikir kamu benar-benar salah menuduhnya. Salah. Memang salah kami. Ibuku juga mengakui itu kesalahannya. Karena itulah kami salah menuduh Nona Hansiu. Dia mengirimku khusus untuk meminta maaf kepada keluargamu. Ini adalah pikiran orang tuanya. Bisakah Nona Hansiu mempertimbangkan kembali bekerja di perusahaan? Tuan Zhao, tolong kembali dan beritahu ketua. Aku tidak menyalahkannya. Tapi kamu ingin aku kembali bekerja? Sepertinya tidak mungkin. Mengapa? Kamu menuduhku mencuri tanpa penyelidikan apapun. Ini adalah penghinaan pribadi buatku. Bahkan jika aku kembali ke perusahaan, tidak ada jaminan hal yang sama tidak akan terulang lagi. Jadi maaf, ya, baiklah. Aku janji, ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Oke. Untuk menunjukkan ketulusan dan rasa hormat kami, Ibu bilang akan menaikkan gajimu. Ada juga tunjangan. Pak Zhao, aku tidak mengambil kesalahan ini untuk naik ayahnya. Jangan salah paham. Sudah dapat pekerjaan baru? Belum. Kalau begitu, kembalilah bekerja di perusahaan kami. Aku beritahu, ibuku sungguh tulus. Kalau hal biasa, pasti. Maaf. Halo, Dia setuju? dia tidak setuju. Kasih teleponnya. Aku bilang padanya. Ibu bilang akan bilang langsung padamu. Halo, Ketua, Nyonya Yu. Kamu tahu aku sangat sibuk bekerja. Jika perlu, aku akan datang ke rumahmu secara pribadi untuk mengundangmu kembali. Bagaimana menurutmu? Ketua tidak perlu melakukan ini. Tapi kamu belum janji padaku untuk kembali bekerja di perusahaan. Nona Yu, aku akui kamu benar. Budaya perusahaanku tidak baik. Aku butuh orang sepertimu untuk bergabung. Dimulai darimu. Perusahaan kami akan perbaiki. Ketua, aku Hansiu. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berkata jujur padaku sepertimu. Menunjukkan kekurangan perusahaanku. Sebenarnya, kamu bicara ke hatiku. Bisa beri aku kesempatan? Beri aku peluang untuk memperbaiki. Pikirkan lagi, lalu beri aku jawaban. Aku tunggu kamu kembali. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ingat saat pertama kali kita bertemu? Lihat segangguan ngobrol melalui komputer. Begitu tidak sabar. Tidak. Bagaimana yang namanya Doraemon itu? Seperti apa penampilannya? Kemana dia mengajakmu bermain? Kakak, dia mengajakku makan malam. Makan makanan Prancis. Ada juga sebotol anggur merah. Makanan Prancis ya? Begitu mewah. Bagaimana menurutmu? Itu benar. Untuk mendapatkan hati cewek, memang harus mengeluarkan biaya. Kenapa kamu bicara ini padaku, kakak? Aku takut kamu tertipu. Tidak mungkin. Tapi saat pertama kali aku melihatnya, aku memang merasa ada yang tidak beres. Dia bicara terus tanpa henti. Agak terlalu lihai bicara. Tapi kemudian kupikir itu tidak apa-apa. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Tidak mungkin, kakak. Bagaimana bisa aku sebodoh itu? Jangan bicara omong kosong. Ini masih sulit dikatakan. Kamu telah polos dan mudah ditipu. Aku takut kamu bertemu dengan sindikat penipuan. Baiklah, kakak. Cukup sampai di sini dulu. Aku sudah online. Tidurlah lebih awal. Selamat malam. Xia Oyan. Xia Oyan, turun ke bawah. Aku di game. Kamu cukup santai dan rileks ya. Masih lari. Pacar tahun barumu akan diambil orang lain. Aku dapat pacar baru di malam tahun baru. Belum, tapi sebentar lagi. Ada orang yang mau merebut Danyan dariku. Ya kan, kuberitahu kamu. Nyonya tua. Sebab ini, aku merekrut 3 sekretaris untuk Danyan. Salah satunya bernama Yu Hansiu. Ada sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini. Dia bilang mau mengundurkan diri. Hei, tidak apa kalau nenek tidak setuju. Dia malah memanggil-manggil Danyan dengan macam-macam sebutan. Danyan secara pribadi datang ke rumah mereka untuk meminta dia mengembalikan pekerjaannya. Menurutmu aneh? Apakah dia cantik? Kenapa? Tentu saja dia tidak secantik putriku sayang. Bentuk tubuhku tidak sebagus milikmu. Masalahnya, ayah pikir orang ini sangat hebat. Cukup lihai. Kamu harus pegang lebih erat. Kalau tidak, tante benar-benar akan direbutnya. Sehebat apa sih?
Aku mau lihat. Pokoknya, tolong perhatikan ya. Dari pagi ini, Selamat pagi, Direktur Utama. Apa sudah ketemu Nona Yu tadi? Bu M. Dia belum datang. Tidak, dia sudah ada di sini. Ini akan jadi kantor Wakil Presiden Pan. Aku akan beritahu dia. Baik. Nona Yu, selamat datang kembali ke perusahaan kami. Kamu berkinerja sangat baik selama masa percobaan. Sekarang kamu resmi jadi karyawan perusahaan kami. Terima kasih. Selain itu, aku juga ingatkan, kamu sudah bersama perusahaan selama 3 bulan. Seharusnya sudah jelas. Pelaksana sebenarnya di perusahaan kami adalah aku. Semoga kita bisa kerja sama dengan baik ke depannya. Wakil Presiden Pan, maaf. Direktur Utama meminta Nona Yu. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Ya, Masuk. Direktur Utama. Selamat kembali bekerja. Silakan duduk. Ini hadiah terima kasih dari ibuku untukmu. Apa ini? Lihat saja langsung tahu. Hadiah itu apa? Aku tidak bisa menerimanya. Ini hadiah terima kasih dari ibuku. Bukan hadiah biasa. Aku sudah menerima hadiah terima kasihku. Bagiku, rasa hormat dan ketulusanmu adalah hadiahku. Tolong minta manajer umum untuk berterima kasih kepada ketua atas nama saya. Aduh. Yuhansiu. Hei, berhenti. Malam tahun baru Imlek. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa aku tidak boleh datang? Atau kamu takut jika aku datang? Takut kamu melihat hal yang seharusnya tidak kamu lihat? Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Hei, ini hadiah terima kasih dari ibuku untukmu. Pasti kamu menerimanya, kan? Apa ini? Kalung yang sangat cantik. Memang sangat cantik. Dengar kata. Ini hadiah terima kasih dari ibuku untukmu. Jika kamu tidak menerimanya, ambil lalu kembalikan sendiri padanya. Karena aku tidak berani memberitahunya. Apakah kamu denganku? Wah, kenapa ibumu memberinya hadiah semahal ini saat tahun baru Imlek? Oh, karena itu. Ya, aku juga mau. Kenapa kamu tidak memberiku satu juga? Baiklah, aku akan pergi membantu manajer umum MU. Hei, ikan. Apa yang kamu lakukan di sini selama jam kerja? Kamu tidak senang. Apakah kamu menyukai gadis itu? Wanita Raja Emas, wanita King Kong. Kenapa? Ketua, hadiah ini terlalu berharga. Seberapa berharganya hadiah pun tidak seberharga bakat, bukan? Aku sangat membutuhkan bakat. Ketua, aku datang. Zhaoji mendaftar untuk posisi sekretaris. Sebenarnya aku tidak tahu apa-apa tentang konstruksi. Keterampilan profesional mudah dipelajari selama kamu mau belajar. Yang penting adalah jenis kelamin dan kepribadian. Aku bingung. Kenapa kamu bisa begitu berani dan kuat? Kurasa emosiku memang buruk. Bukan itu yang aku maksud. Maksudnya kuat karena tidak memiliki keinginan lain. Kamu datang ke perusahaan ini tanpa niat lain. Apa yang kamu pikirkan? Kerja di perusahaan bukan berarti harus memiliki niat baik. Hanya bekerja keras saja. Iya, itu keuntungannya. Ini kan syarat dasar setiap karyawan. Cuma syarat dasar ini, banyak orang nggak bisa lakuin. Ada yang cuma cari kesempatan, yang mimpi sukses instan. Lalu budaya perusahaan yang kamu bilang, beda banget sama tempat lain. Ini jadi kekhawatiran tersembunyi perusahaan gue. Ayah Danian meninggal muda. Gue jalanin perusahaan sendiri. Semua pada nungguin gue gagal. Gue terpaksa bertindak tegas dan cepat. Gaya otoriter. Di belakang gue pada bilang gue kayak Ratu Cisi. Tanpa sadar, bikin gue nggak denger kebenaran lagi. Sekarang gue tahu, gue nemu orang yang paling gue percaya. Bener deh balik ke kamu. Gue nggak bakal salah pilih. Oke, senang kerjasama. Makasih, dadah. Kok berdiri jalan? Lah, general manager. Boleh ke toilet enggak? Kok banyak banget urusan? Yuk sana. Wah, tungguin dong temenin kita.
Ayo, ayo, yuk. Wah, lu jingan. Lama banget ke Thailand. Ada apa main bareng? Ah, gue dengar. Mas Paus lagi. Urusan apa lagi? Jangan lepasin. Nggak ada yang spesial. Ambil satu. Kasih makan dan tembak. Lepasin aja. Pergi sana. Yuk pergi. Ah yuk. Kamu oke nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau diselamatin sama bos lagi? Gue nggak minta diselamatin kok. Bagaimana kalau aku tidak menyelamatkanmu? Kalau besok koran dan majalah bilang, sekretaris perempuan Sao dan Yang diperkosa dulu, lalu dibunuh lagi, dipotong-potong di Thailand. Mulai sekarang, nggak ada yang berani jadi sekretarisku. Hei, mana ada orang ngomong kayak gitu ke kamu? Aku tahu kamu benci aku. Soalnya pertama kali ketemu, aku udah berusaha aja bagus. Jadi kamu jadi aku ya, Hai, ya? Bukan aku. Kalau gitu, kenapa mau bantu aku balik? Bukannya bagus kalau nggak lihat aku? Kamu pikir aku mau? Aku cuma takut sama ibuku. Dia maksa aku bawa kamu balik ke perusahaan jadi pengikut. Pengikut. Aku gendong kamu balik. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Tunggu. Jangan kasih tahu orang lain juga. Oke. Baik. Kenapa ketawa? Lihat penampilanmu yang memalukan. Lihat, kamu biarin bosmu gendong pulang. Sungguh bahaya. Udahan. Jalan yang baik. Silakan lewat sini. Wakil Presiden PAN belum datang? Dia yang urus perusahaan. Lalu rapat di sini, kita pasti bisa tangani. Kalau gitu silakan. Ini harus dipikir matang-matang. Aku bisa minta mereka bangun. Iya. Dari Perusahaan investasi by Pay. Jangan-jangan Water Century Convocation juga ikut? kenapa dia kerja di markas musuh? Sekarang belum bisa serang aku. Jangan bocorin rencananya. Rahasia. Halo, ini Manajer Umum Sao dari Saoji Construction. Hari ini, panitia desa khusus undang Bapak Sao. Ikut rapat koordinasi ini. Aku cuma mau dengar apa yang dia katakan. Semoga hari ini, kita bisa dapat hasil dari koordinasi kedua pihak. Terima kasih banyak kepada Ketua Desa. Untuk kemajuan dan usaha bisnis lokal kita. Memberi kontribusi. Aku langsung ke intinya. Aku percaya setiap yang mengembangkan. Akan ada beberapa konflik antara pemilik tanah dan pengembang. Masalah sikap. Tapi aku yakin selama ada komunikasi baik. Tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Lalu aku berharap, maukah ambil kesempatan ini untuk bertemu semua? Selanjutnya, mari bahas harga tanah dan rumah denganmu. Berkoordinasi. Pekerjaan sudah dimulai. Apalagi yang bisa kukatakan? Kalau mau bilang, hentikan dulu pekerjaannya. Betul. Ya, Aku sudah tahu. Bagaimana keluarga? Kita semua sangat rindu kampung halaman. Semua berharap. Tempat tumbuhku tidak banyak berubah. Tapi kita harus pikirkan anak cucu. Bagaimana kalau nanti dikembangkan? Bisa bawa lebih banyak kekayaan untuk daerah ini. Dan hidup yang lebih sejahtera. Haruskah kita pertimbangkan? Ubah keadaan ini. Kami juga akan pertimbangkan menambah kompensasi untuk semua. jangan pikir bisa bunuh orang dengan uang. Kami kenal karakter Pak Lee. Bagaimana dengan pengembanganmu? Itu justru merusak lingkungan hidup. Apa akibatnya? Akibatnya untuk generasi mendatang. Berapapun uangnya, kami tidak setuju. Kami janji, tidak akan merusak lingkungan hidup. Kami juga sediakan area air jernih dan platform pengamatan burung. HM bahkan unggas air pun tidak datang. Ada platform pengamatan burung juga kan? Konstruksimu merusak ekologi. Jangan khawatir, semuanya. Ini sudah dibuktikan oleh data dari 2 profesor. Tidak ada masalah sama sekali. Mangrove adalah tanaman vivipar yang paling terlestarikan di dunia. Kamu banyak dengan seperti ini, mereka semua akan mati. Kamu tidak bisa hanya mengejar keuntungan langsung. Kita harus mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Apakah kamu tahu? Itu masuk akal. Manfaat untuk semua generasi mendatang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kamu berkata seperti itu. Bahwa proyek pengembangan kami akan merusak lingkungan ekologis.
Apakah kamu punya bukti yang lebih langsung? Untuk menjelaskan pernyataanmu itu. Bukti adalah bukti. Permintaan kami sangat sederhana. Kami hanya meragukannya. Proyek pengembangan yang kamu bicarakan ini. Jangan merusak lingkungan di sini. Bagaimana jika merusak lingkungan? Kami tidak setuju dengan pengembanganmu. Bersih. Ya. Apa prinsip pertemuan kita hari ini? Yaitu, segalanya dilakukan sesuai dengan undang-undang. Jika penilaian dampak lingkungan ini tidak lulus, kami tidak pernah berani memulai proyek ini. Oke, kalau begitu aku mau bertanya lagi kepada Manajer Sao. Di mana laporan penilaian dampak lingkunganmu? Bisakah kamu tunjukkan kepada kita semua kan? Benar. Oke. Keluarkan saja dan kita lihat bersama. Laporan ini tidak dibawa hari ini. Apakah kamu tidak mau melihatnya lagi? Hei semuanya, diam sebentar. Kami hanya akan memulai konstruksi jika jaminannya 100% aman. Saya harap hari ini semua orang mengambil sikap yang harmonis. Berkoordinasi. Meskipun kalian semua di sini tidak percaya perusahaan Bai Fei, apakah kita juga tidak boleh percaya reputasi Shaoji? Hansiu, kamu yang menghubungi kantor untuk bekerja. Apakah kamu tahu apakah laporan penilaian dampak lingkungan sudah disetujui? Hansiu, kamu tidak bisa berbicara atas nama bos. Kita semua adalah paman dan om yang melihatmu tumbuh dewasa. Cuma itu. Mereka berbohong. Ayo pergi. Aku gak percaya orang ini. Gak percaya mereka. Jangan terlalu semangat dan minggu. Kirim laporannya. Ambil saja keluar. Ada cara buat ngambilnya? Itu dia, ambil aja. Kok pergi? Bukannya udah suruh orang minta Juhu tanda perjanjian relokasi? Penilaian lingkungan udah lolos? Makanya perlu panggil aku ke sini. Nona Yu, aku beneran gak percaya. Kamu udah lama di perusahaan kita. Malah bilang perusahaan punya proyek investasi ini. Kamu gak tahu. Direktur baik banget sama kamu. Kamu malah main dua sisi? Papaku cuma cerita ke tetangga soal beginian di luar. Di rumah gak bakal cerita ke kita. Aku juga gak nanya. Gila aja. Keluarga macam apa sih? Orang tua di rumah ngapain aja? Santai aja. Iya, gak masuk akal. Oke deh. Udahlah. Jadi sekarang kamu tahu. Harus gimana? Wakil direktur mau aku ngapain? Hah? Tentu aku gak minta kamu bunuh saudara demi keadilan. Tapi harap kamu pulang bicara buat perusahaan. Biar proyek perusahaan cepat maju. Maaf. Aku gak bisa pengaruhi pikiran papaku. Pas Hao, bisa lanjut bahas ini? Kalau gitu aku mengundurkan diri. Haha. Dengerin semua. Ini tipe orang yang paling ditakutin perusahaan. Cuma ngira punya backingan. Ada yang jagain. Sekali-sekali ngomong mau resign. Minta dibujuk semua orang. Nona Yu. Perusahaan kita terorganisir rapi. Gak bakal maksa karyawan lama mundur karena hal sepele. Kamu tidak ingin perusahaan mendapatkan reputasi buruk seperti ini, kan? Baiklah. Sudah tidak perlu bicara lagi. Keluarlah dulu. Apakah kalian semua dengar dengan jelas? Nona Yu tidak boleh tahu tentang rapat koordinasi mulai sekarang. Saya tahu. Apakah ketua tahu tentang ini? Saya tahu. Ketua juga berkata, saya ingin memindahkan Nona Yu ke departemen penjualan. Dipindahkan ke departemen bisnis. Dia adalah sekretaris saya di departemen bisnis. Saya tidak tahu tentang itu. Tuan Sao, ini adalah keputusan ketua. Kalau dia dipindahkan ke departemen penjualan, dia masih harus menerima surat pengembalian dari produsen. Apakah dia bisa melakukan hal-hal bisnis ini? Bagaimana saya tahu ini? Tapi ini semua orang yang menunggu. Mari kita lihat seberapa mampu dia. Karena semua yang kamu sebutkan sudah diputuskan. Saya tidak perlu memutuskan lagi. Terserah kamu mau apa. Hei, Hansu sudah kembali. Cepat letakkan tasmu dan makan. Ayah, aku kembali. Han Siwah. Ternyata, proyek desain air ini dikontrak oleh perusahaanmu. Kenapa kamu tidak memberitahu ayah? Ayah tidak ingin tahu informasi apapun tentang perusahaanmu. Tapi kamu tahu apa yang ayah perjuangkan. Kamu harus memberitahu ayah. Aku. Kenapa kamu memperlakukan ayah seperti ini? Oke. Putriku pulang ke rumah kelelahan setelah bekerja seharian. Kamu masih terlalu banyak bicara. Oh, lihat, anak ini sudah tumbuh sebesar ini. Sembunyikan segalanya. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Dia sudah seperti ini sejak kecil. Bukan berarti kamu tidak tahu. Lagi pula, Hansu itu pintar. Kita harus mengikuti keinginannya. Kamu harus membiarkannya mengatakan apa yang dia pikirkan.
Bagaimana bisa kamu memaksa selamanya? Oh, emosinya memang sangat keras kepala. Sialan. Kamu ngomong ngawur. Aku yang besarkan anak ini. Kalau mau salahin, salahin aku aja. Maksudku sifat dasarnya. Kamu masih ngomong ngawur. Mana ada anak lahir langsung bisa menghadapi dunia? Ini bukan cuma soal jaga diri. Aku gak ngomong lagi. Aku gak ngomong lagi. Ah, Han Yu tadi nelpon. Katanya gak pulang makan malam? Tahu? Sambil tersenyum. Kamu harus laporin ini ke perusahaan. Ini sepenuhnya untuk perlindungan lingkungan lokal. Biar mereka gak berbuat tanpa hati nurani. Kamu juga harus dukung ayah. Ayah, bukan aku gak dukung kamu. Bukan aku gak kasih tahu. Sebenarnya, aku baru tahu hari ini. Perusahaan kami yang tangani kasus mesin uji air. Dan rapat koordinasi bakal diadakan tahun ini. Wakil presiden kami bahkan ngelakuin ini di depan semua manajer senior. Mencaci maki aku habis-habisan. Mereka salahin aku. Aku gak kasih tahu mereka kamu ayahku. Terus kamu gak kasih tahu mereka? Kamu gak tahu? Sudah kukatakan tapi gak ada gunanya. Dia juga suruh aku pulang buat yakinkan ayah. Bilang perusahaan udah investasi puluhan juta. Aku tanya kamu di pihak siapa? Ayah, aku gak bisa bantu siapa-siapa sekarang. Karena mereka mau lindungi aku. Aku udah dipindah ke departemen penjualan. Dipindah ke divisi bisnis. Bukannya itu berat banget? Hansiu. Jadi kamu masih bisa bertahan di perusahaan? Ini area pegunungan yang bakal dikembangkan perusahaan kami. Pelajari baik-baik. Biar aku perkenalkan sekilas. Ini destinasi wisata. Potensinya tak terbatas. Kerjakan dengan baik, aku percaya kemampuanmu. Bisa hasilkan banyak uang buat perusahaan. Tuan Sao bakal kagum sama kamu. Terima kasih Wakil Presiden Pan atas promosinya. Ada yang perlu dijelaskan lagi? Nggak ada. Mau pergi sibuk-sibuk? Makasih. Papa, kamu hebat banget. Kamu kirim dia jauh-jauh dinas? Gini aja, cuma naik gunung udah bikin dia kecapean mati. Layak dia rasakan. Lagi pula, Papa nggak cuma buat kamu. Papa, aku tahu kamu baik banget sama aku. Aku sayang banget sama kamu. Oke, udah jangan manja-manja. Apa yang ditugasin ke kamu? Kamu juga harus pegang erat-erat. Pegang kuat-kuat Dalian. Jangan sampai dia kabur. Aku tahu. Sebenarnya, aku udah berusaha keras banget. Tapi dia selalu nggak bisa ditebak di tahun baru. Menurutku ini, mungkin karena kalian biasa pacaran diam-diam. Berdua belum pernah bareng di depan umum. Muncul bareng di acara formal. Si nenek sialan itu pura-pura nggak lihat kalian. Maslah, bilang nggak lihat. Terus gimana dong? Aku harus gimana? Biar aku pikir-pikir dulu. Atau, gimana kalau aku atur tur grup perusahaan? Biar hubungan kalian berdua jelas. Di permukaan. Biar semua orang di perusahaan tahu. Kalian itu pasangan? Hei, Tan Siu. Kenapa kamu di sini? Kak Chen, aku dinas ke sini. Kalau aku sama kamu, Aku ikut tur grup yang diatur perusahaan. tur grup. Iya, terus kenapa kamu ke tempat sejauh ini? Bukan ide si general manager. Dia suka naik gunung. Jadi aku nginep di hotel di gunung. Gitu ya? Gak nyangka kamu juga tinggal di sini. Sungguh kebetulan, ya. Semua orang di perusahaan sedang bernyanyi. Hei, bagaimana kalau kita pergi bersama? Aku tidak bisa. Aku sedikit lelah. Pergilah saja. Kita semua bersenang-senang saja. Hari kamu tinggal sama aku. Bagaimana kalau ikut bernyanyi saja? Ayo bermain sebentar. Oke, aku akan terbang bawa aku dulu. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Oke. Halo semuanya. Angkat gelasmu. Ayo. Bagaimana denganku? Ayo. Ini masih kurang seru. Ayo, ambilkan itu untukku. Hahaha, Untuk saya, pertama-tama, mewakili ibuku. Yang juga ketua dewan direksi perusahaan ini. Berapa banyak usaha yang telah kalian berikan untuk perusahaan selama beberapa tahun terakhir ini? Terima kasih. Ayo bersorak. terima kasih kalian semua. Semangatlah. Kalian, tolong pesankan saya lagu duet pria dan wanita. Baik. Hahaha. Hahaha. Oh, oke. Aku akan mulai. Kamu ini telah bodoh. Aku akan mulai hahaha. Ayo. Minum saja sedikit anggur, itu saja.
Hahaha, Ayo, mari. bagaimana cara bernyanyinya? Mari aku minum bersamamu. Tidak perlu, kemari saja. Kenapa kamu mau jadi meeting lagi? Tidak boleh mengganggu lagu yang sedang dinyanyikan. Kamu datang untuk melihat sendiri saja. Masuk saja. Ayo. Kemari dan berbaring. Uho. Tinggalkan aku sendiri. Kamu pergi dengan baik. Kemudian kamu beristirahat. Ayo pergi. Ya, Beristirahat. Oke. Baik, ayo pergi. Halo, Malam tahun baru. Aku sudah kembali ke kamar. Bab 109. Kemari sini. 109 kan? Segera kemari. Selamat tinggal. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Ah. Bangunlah. Kamu belum kenyang. Tanya saja Chen Jie. Tidak, jika aku meminta rekan kerja datang ke sini, melihat kita berdua seperti ini, pasti akan disalahpahami. Haus. Aku haus. Apakah ada sesuatu untuk diminum? Jangan terlalu keras, oke? Kenapa? Jangan berteriak. Oke, jangan berteriak. Ambil air ungu. Jangan berteriak. Jangan berteriak. Aku tidak mau minum. Airnya sudah datang. Halo, Apa yang kamu lakukan? bukankah sudah aku katakan? Kepalaku sakit khususnya kalau aku minum buah kiwi. Positif. UPS. Kepalamu sakit karena kamu minum terlalu banyak. Jangan bicara omong kosong. Ibuku berkata bahwa ayahku juga akan sakit kepala setelah minum buah kiwi. Apakah kamu takut? Ya. Sepertinya aku tidak pernah memberitahumu tentang ayahku. Kesanku tentang ayahku sebenarnya cukup kabur. Hampir semuanya adalah yang diceritakan ibuku kepadaku. Apa yang ibuku katakan? Ayahku adalah pria yang sangat baik, sangat baik. Jadi aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Aku ingin tahu seperti apa pria dia. Aku juga ingin tahu kalau dia masih di sini, melihat putraku. Apakah dia akan bangga padaku? Ayahmu pasti sangat bangga. Sekarang kamu adalah manajer umum Saoji. Kamu punya masa depan. Siapa yang mau jadi manajer umum yang buruk? Aku mau jadi karyawan biasa. Hanya dengan begitu aku bisa membuktikan kemampuan sendiri. Naik langkah demi langkah. Tidak akan seperti sekarang. Bertemu ibu. Rasanya semua yang kulakukan salah. Apa artinya tidak dihargai? Ini yang kusebut tidak dihargai. Ibumu melakukan itu demi kebaikanmu. Bagaimana bisa seperti ini? Ah, iya. Sekretaris baru di kantor kita. Namanya Yu Han
Atau apa? Yu Hansiu. Lalu terserah, ibuku bisa memindahkan King Kong perempuan itu kembali ke timur laut. Baiklah padaku. Itu keterlaluan. Sebenarnya, sepertinya ibuku tidak selalu seperti ini. Ibuku sangat baik padaku waktu aku kecil. Tidak apa-apa selama aku menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Di mana ibuku? Dia masih akan sangat toleran padaku. Ibuku benar-benar baik padaku. Tapi kenapa sekarang jadi begini? Kenapa sekarang jadi begini? Manajer umum sudah bangun. Bangunlah, manajer umum. Aku? Kenapa aku di sini? Ini kamarku. Kamu, kemarin malam dia tiba-tiba mengetuk pintuku. Aku kemarin. Aku tidur di sini kemarin. Jadi kita berdua baik-baik saja? Hei, jangan terlalu banyak berpikir. Kita tidak punya apa-apa. Tidak. Hei Nona Panyan, Kakak Chen, apakah kamu melihat Tuan Zhao? Saya tidak melihat Tuan Zhao di sini. Ada apa? Dia tidak datang menemui saya. Apakah dia punya rencana baru hari ini? Hei Tuan Zhao, bukankah ini kamar Hansiu? Kenapa? Nona Jade Hansiu Pan. Kenapa kamu orang? Hanya berdasarkan apa yang saya lihat. Apa yang kau lihat? Aku semua orang. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Yu Hansiu, kenapa kamu selalu mengganggu seperti ini? Kamu seharusnya tidak berada di sini tadi malam. Hari ini kamu malah menggoda Danian ke kamarmu. Hei, ayahmu mengirimnya dalam perjalanan bisnis. Apa hubungannya denganku? Tapi ayahku tidak menyuruhnya menggoda kamu keranjang. Saya yang masuk sendiri ke sini. Ini bukan urusannya. Zhao Danian, kenapa kamu begitu melindunginya? Saya adalah pacarmu. Siapa dia? Nona Pan, ini benar-benar salah paham. Saya tidak punya hubungan apapun dengan manajer umum. Percaya atau tidak itu terserah kamu. Berhenti, kamu mau kemana? Saya mau pergi dari sini. Yang kamu berdua semua jelas. Jelasnya saya perintahkan kamu untuk mengundurkan diri segera. Halo. Dia direkrut oleh ibuku. Saya bahkan tidak berani menegurnya dengan baik. Ayahku sekarang sedang membantu Zhao Ji. Jangan tolak permintaannya. Suatu hari nanti saya akan melepaskannya. Kamu mau main seperti ini ya? Baiklah, sebagai manajer umum, saya rekrut dia sebagai sekretaris pribadi saya. Jika ayahmu ada pertanyaan, datang saja ke saya. Zhao Danian, kamu pasti bisa. Kamu mengakuinya? Kamu mengaku selingkuh dengannya? Ya atau tidak? Bahkan jika aku tak sengaja tidur dengannya. Atau mungkin aku ketahuan dan kamu perkosa diranjang. Terus kenapa? Kita kan belum nikah. Kenapa kamu begitu peduli padaku? Direktur. Sudah, ini cara. Cocokmu dengan Nona Pan itu urusan kalian. Jangan mengeluh. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Pan Ye. Maafkan aku. Biarkan aku sendiri. Kamu siap pergi. Kamu bodoh. Kalau mau memukul dan memaki orang, lihat waktu dan sasarannya. Yu Hansiu, siapa dia? Bukannya kamu malah meninggikan harga dirinya dengan ribut-ribut? Lalu siapa yang menentukan jangan? Mereka pacaran? Meski kamu lihat, jangan diungkapkan. Kamu harus bersikap seperti wanita. Wanita itu pemaaf. Biarkan pria yang merasa bersalah. Ini namanya mundur untuk maju. Kamu paham? Sekarang bagus. Ini dia tidak punya alasan untuk mundur di tahun baru. Bukannya dia baru saja menyerahkan tahun baru ke Yu Hansiu? Itu bukan sepenuhnya salahmu. Cuma kamu yang punya ide nyeleneh. Buat kasusnya jadi jelas. Biar Danian dan aku keluar dari kamar. Sekarang bagus. Tujuanmu malah meleset, kan? Ayah? Kenapa kamu kirim Yu Hansiu tugas ke sana? Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Bisa bawa tahun baru kembali untukku, ya? Jangan manja-manja. Dengarkan kata-kataku. Sekarang waktunya kamu minta maaf ke Danian. Mungkin ini bisa memenangkan hatinya kembali. Tidak mau pergi. Tidak. Enggak mau pergi. Oh, tidak. Pokoknya enggak mau pergi. Kenapa? Kenapa? Pak Ketua, saya rasa saya tidak cocok jadi sekretaris direktur utama. Di Zhao Ji juga gak cocok. Hari ini kan libur. Kamu malah datang ke rumah saya bawa kata-kata di buku.
Gak ada bedanya urusan pribadi sama kerjaan? Daniel tahu? Belum saya kasih tahu dia. Langsung saya lapor ke Pak Ketua. Jadi makin gelisah gini? Ah, bukan maksud saya begitu. Saya cuma terlalu buru-buru. Masalah ini bikin kamu gak bisa tenang? Yang bersih ya bersih, yang keruh ya keruh. Jangan peduliin omongan orang lain. Jangan peduliin omongan Daniel. Kamu, Yu Han-siu, cuma mau nyerah gini aja? Nggak, saya Yu Han-siu. Bukan tipe orang yang gampang nyerah. Itu karena dia benci Panyan. Dia cuma iri aja. Saya bisa ngerti perasaannya. Saya nggak akan bawa perasaan. Kalau gitu, ya jangan mundur. Ini data dan laporan keuangan perusahaan beberapa tahun terakhir. Bawa pulang, pelajari lagi. Cerna baik-baik. Pelajari lebih dalam tentang perusahaan. Lebih baik balik bantuin Daniel. Pak Ketua, terima kasih sudah percaya sama saya. Anggap saya serius. Gak usah bilang apa-apa lagi. Saya yakin pandangan saya pasti benar. Malam tahun baru. Masih marah sama saya? Harusnya kamu marah sama saya, kan? Udah berapa hari lewat? Udah lama gak marah. Saya enggak sengaja anggap kamu orang dewasa. Saya rasa kamu sengaja. Saya gak minum segitu banyak tiap malam. Pagi-pagi juga belum bangun. Daniel, kamu tahu saya gak bakal kayak gitu, kan? Daniel, saya tahu kamu paling kenal saya. Oke. Aku tidak akan pergi. Agar aku bisa minta maaf padamu, aku putuskan untuk mengajakmu makan malam. Mau makan apa? Makanan Jepang. Aku nemu restoran Jepang yang enak banget. Ayo kita makan, yuk. General Manager. Ini makananmu. Yaudah, malam ini kita makan nasi babi panggang aja. Sekretaris Yu. General Manager ini mana? Mau makan malam sama aku? Kamu bisa bawa kotak makan ini pulang, makan sendiri. Lu Jingang, tunggu sebentar. Simpan kotak makannya. Aku cuma mau makan nasi babi panggang. Baik. Apa yang bisa aku makan? Minyak kayak gini buruk banget buat tubuh. Tapi aku hari ini beneran pengen makan siang. Jadi aku suruh dia beli. Balik. Aku juga goreng nasi babi panggang favoritku. Makanan Jepang itu agak dingin. Aku takut perutku sakit. Bisa kita makan hotpot pas tahun baru Imlek? Panas banget, bagus buat tubuh. Tapi aku nggak mau makan. Duh. Kenapa kamu merasa sangat menyesal? Suruh ambil tapi nggak mau ambil. Sekretaris Yu, bagaimana dengan kehidupan General Manager ke depannya? Aku yang tanggung jawab makan minumnya. Kamu nggak perlu khawatir lagi. Aku tahu, Nona Pan. Setiap kali makan, minum, bab, atau tidur, semuanya tanggung jawabmu. Lihat kamu, ini yang seharusnya aku lakukan dari dulu. Mulai sekarang kamu nggak perlu urus hal-hal ini. Aku mau ikut contoh Chairman. Dengan begitu, aku bisa gantikan Chairman merawatmu nanti. HMPH. Kamu baik hati. Aku akan semakin baik di tahun baru. Lepasin aku. Aku sudah punya ibu. Aku tidak butuh yang lain. Dan kau sama sekali tidak mengenalku. Aku paling benci orang yang menyia-nyiakan makanan. Membuat sebutir nasi tanpa makannya. Membingungkan. Sangat menyebalkan. Bukannya kau mau makan makanan Jepang? Silakan. Yu Han-siu, kemari. Yu Han-siu, kau cukup hebat. Membuat tahun baru jadi pusing. Jangan kira kau tidur dengannya sekali. Apa hebatnya itu? Kau pikir kau siapa? Kenapa kau bilang aku juga anak perempuan Pan Shude? Kau tahu jelas identitasmu. Setelah kasus Water Century selesai, jika menjadi, itu semua berkat ayahku. Jika kalah, itu semua kesalahan ayahmu. Saat itu, bahkan jika tidak ada yang mengusirmu, biarkan aku lihat apakah kau masih punya muka untuk tinggal di sini. Seperti kau, wanita yang hanya ingin naik dengan tidur bersama pria. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang tuamu mengajarimu. Awalnya kukira, hanya orang tanpa ayah atau ibu yang akan begitu tak tahu malu. Ternyata kau juga. Atau, kau memang orang yang lahir tanpa ibu.